Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Madapa Berita dan saya Lulu Miati akan menemani Anda hingga 1 jam ke depan hingga pukul 9 malam nanti. Dan di segmen ini kita akan bicara mengenai kontroversi gaya kepemimpinan Ahok. Seperti yang kita ketahui pemirsa bahwa gaya kepemimpinan Ahok ini mungkin tidak bisa diterima oleh seluruh warga Jakarta DKI karena ada beberapa yang tidak cocok dengan gayanya. Dan kalau kita lihat juga di sini ada beberapa seperti perang terbuka gitu ya antara Ahok dengan DPRD DKI Jakarta, mulai dari masalah tarif angkutan, monorail, kemudian masalah perda bawah tanah dan segala macam. Nah, kita akan membahasnya selama 1 jam. Anda juga dapat berpartisipasi bersama kami di telepon 021-5155-111. Tapi saya kenalkan dulu narasumber kami yang sudah hadir di studio. Saat ini sebelah saya sudah ada Bapak Lius Sungkarisma. Ini adalah warga Fatmawati. Apa kabar Pak Lius? Kabar baik. Kabar baik ya, dan juga ada Mas Buni Hargan, pengamat politik. Apa kabar? Ya, baik. Dulu. Sehat ya? Ya, lumayan. Ya, ini kita bicara mengenai kontroversi gaya kepemimpinan Ahok. Mungkin saya ke Pak Lius dulu nih, karena yang rame juga nih mengenai warga Fatmawati terkait dengan MRT. Ya, mungkin bisa diceritakan, waktu itu sebenarnya apa sih janjinya Pak Ahok ke warga? Jadi kalau gaya, kita sejak Ahok dilantik itu kita memang udah tahu. Kita adalah pendukung Ahok. Kita tahu gayanya memang beda. Kebeedaan itulah yang memberikan harapan kita mati-matian dukung sebagai dia. Jakarta baru ya? Ya. Dan yang bikin kita marah ini, kampanye di Fatmawati waktu dia belum jadi wagub, dia bilang, itu di YouTube ada, dia bilang, MRT di mana-mana juga harus di bawah tanah. Masa ya Fatmawati orang mati-matian pindahin dari Pinangsia itu dagangannya ke Fatmawati. Sampai sekarang udah jadi daerah perdagangan, tiba-tiba dihantam. Itu kata-katanya begitu bersemangat. Itu saksinya banyak semua lihat. Itu di rumah di rumah Ibu Winarsi Waluyo di YouTube. Dan ada ahli di sana. Ada satu ahli yang ngomong yang sekarang jadi komisaris MRT, Pak Biantara ya. Dia bilang, tadinya saya pikir juga nggak bisa, tapi setelah saya tanya kawan-kawan ahli, bisa tuh. Kalau bilang lebih mahal 8 kali, komisinya gede amat ya. Jadi semua tepuk tangan, semua memberikan dukungan dengan harapan bukan hanya kepentingan Fatmawati. Jakarta jangan salah bangun karena ini buat anak cucu, dan anggaran yang dihabiskan itu bukan hanya orang Jakarta loh yang membiayai. APBN juga kena 49%. Artinya duit-duit orang di daerah yang masih susah hidupnya, yang sekolah aja masih mesti lewat jembatan, biayain proyek Jakarta yang menurut kita itu udah kebangetan lah. Konsep lama, kok balik Ahok bilang dia ditipu sama warga Fatmawati. Kecewa ya sebagai warga yang sudah memilih Ahok ketika itu. Kita bukan kecewa aja, menyayangkan kok begitu amat sih. Kalau dia terdesak, kita banyak yang maklum, jangan-jangan Ahok nih dipres nih, suruh terima proyek. Karena dulu dia begitu jujur mengatakan dan begitu bersemangat. Jadi kita bilang, kalau dia yang jadi, Jakarta aman. Ini berubah, proyek-proyek yang fiktif, proyek-proyek yang maaf, proyek-proyek yang nggak benar, dia sikat. Ternyata balik dia tuduh kita, nipu dia, memberikan input yang salah, hingga dia berkampanye seperti itu. Wah, ini karakter yang udah beda. Makanya saya pribadi, saya laporin itu Ahok ke Polda. Itu penipuan. Bukan warga yang nipu dia yang nipu warga Jakarta. Baik. Ini adalah salah satu contoh kasus gitu ya, Ahok melawan dalam tanda kutip masalah warga di MRT. Tapi kita lihat juga ya, Bang Boni, kan di DPRD sendiri kayaknya panas juga gitu, karena Ahok ini kalau ngomong juga ceplas-ceplos dan kadang orang mengatakan terlalu keras gitu. Kalau dilihat gayanya bagaimana sebenarnya, gaya kepemimpinan Ahok ini? Atau cara komunikasi politiknya dia sebenarnya bagaimana sih? Saya melihat diskusi ini juga sudah menghakimi. Saya sendiri tidak pernah melihat banyak masalah pada Ahok, serius. Ini orang muncul bersama Jokowi pada situasi dalam konteks yang penuh masalah. Jakarta ini adalah sebuah kotak persoalan, kotak Pandora. Ahok muncul dengan sebuah keberanian. Gaya kepemimpinan Ahok, gaya yang ekspresif.
Ya, dan itu bertentangan dengan Jokowi. Maka itulah mereka dua nyatu. Tetapi karena ketegasannya, ekspresif, memang banyak orang dihajar. Jakarta ini penuh dan bandit, harus diakui. Dan dia hadir menghajar bandit. Jadi saya pikir terlalu pagi untuk menyerang Ahok. Dan justru saya melihat nggak ada yang salah pada Ahok. Bahwa banyak yang kecewa ya, banyak yang marah ya. Atau banyak ya? Mereka Dan yang Jakarta marah butuh dan orang yang kecewa seperti Ahok, serius. Jakarta butuh orang yang tegas, Jakarta butuh Ahok yang memang harus ceplos-ceplos. Persoalan di DPRD, itu kan persoalan politik. Ada kelompok politik yang nggak suka, itu wajar. Dan saya pikir nggak ada pemimpin benar yang diterima semua orang. Pasti ada yang menolak. Dan inilah dinamika demokrasi. Nah sekarang yang paling penting adalah apa yang mereka lakukan. Jadi kita akan terus melihat dan mengukur sejauh mana kualitas pemerintahan Jokowi Ahok. Dan di situ akan ketahuan apakah mereka benar gitu loh. Atau hanya cuman omong doang begitu ya? Iya. Tapi artinya bahwa tidak ada masalah pada Tidak ada Ahok. masalah ya. Nggak Cuma ada. memang Jakarta gayanya butuh agak berbeda Jakarta gitu dengan butuh orang yang pemimpin seperti itu. Nggak bisa Jakarta dipimpin dengan gaya Jawa. Jokowi udah gaya Jawa, udah benar itu. Ahok mesti Memang muncul, perpaduan yang harus cocok Jakarta gitu ya. penuh bandit itu benar itu. Udah dan yang sekarang marah itulah bandit-bandit semua. Oh, saya protes. Serius, Saya protes. secara politis kehadiran kepemimpinan seperti ini mengganggu sistem yang sudah lama. Jadi begini loh, kalau kita melihat dari kacamata yang namanya penguasaan politik dari aspek bosisme ya, biasanya secara teoretis dalam politik parokial itu ada sejumlah orang kuat yang membangun sebuah sistem mengatur politik. Mereka ini oleh sebagian ahli disebut sebagai strong person system, sistem orang kuat. Ada juga yang menyebutnya sebagai bosism. Ya, ini sebuah patronase politik. Dan Ahok muncul dan bersama Jokowi itu persis di luar kotak sistem ini dan datang mendobrak sistem ini. Dan Anda lihat perubahan itu begitu jelas meskipun baru mulai. Jadi kalau sekarang banyak yang marah, buat saya itu logis dan wajar karena banyak yang terganggu. Ya. Gimana itu, Pak Lius? Kayaknya udah nggak setuju banget nih. Nggak setuju. Gimana? Sebab begini ya, kepemimpinan Jokowi oke. Jangan bilang itu gaya jelek. Beliau tegas, pendekatannya bagus, santun. Warga tuh bisa nerima, bisa dialog, dan nggak nyalain kita. Kalau dia ambil kebijakan kita bisa terima. Kalau Ahok, waduh, kita dibilang pemberontak, kita dibilang nggak mau berkorban, kita hanya mau mementingkan diri sendiri. Ini nggak cocok. Ya mungkin buat Bung Boni nggak masalah, tapi kita orang Tionghoa nggak biasa dengan kepemimpinan model begitu. Padahal sesama Tionghoanya Tionghoa siapa ya. dulu, tapi Tionghoanya ini kan Bapak. Jadi maksud saya gini loh Pak, kita harus melihat Ahok ini secara holistik, kepemimpinan ini. Persoalan Fatmawati, saya tidak begitu mendalami, oke lah itu konteksnya lain. Tetapi tidak bisa menjadi presiden untuk kemudian kita menyimpulkan sebuah kepemimpinan secara umum. Saya mau kasih sebuah latar belakang. Hari ini harus diakui ada pergolakan politik bawah tanah yang serius di Jakarta. Kalau misalnya Jokowi menjadi presiden, Pak, yang harus menjadi gubernur otomatis wakil, Pak, Ahok. Dan berapa pelaku politik yang tidak akan suka dan tidak akan tenang dengan situasi itu. Dan saya melihat sebagai pengamat politik, ada upaya mendobrak kemungkinan ini. Mencegah terjadinya kemungkinan Ahok menjadi gubernur. Jadi segala situasi ini dipolitisir. Saya tidak melihat Ahok itu seburuk kepemimpinan sebelumnya. Dan hampir tidak ada yang menonjol buruknya. Maka langkah di Indonesia yang seperti ini, Pak. Presiden jauh lebih nggak benar. Kenapa kita tidak teriak? Ini Ahok, nggak ada yang nggak benar yang saya lihat. Artinya bahwa jangan kita permasalahkan apa yang bukan masalah. Mari kita fokus aja dan jernih clear lihat bahwa kepemimpinan ini sedang berjalan. Mari kita beri ruang. Saya tidak kenal Ahok secara personal, tanya dia dan siapapun. Satu kali ketika dia masih menjadi pimpinan Bangka Belitung daerah, dia ketemu saya DPR. Ngobrol sebentar, selain ini orang bener nih. Setelah itu saya nggak kenal lagi. Tiba-tiba udah jadi wakil gubernur. Nah, tapi di situ kita baca, lepas dari pengamat politik, secara personal saya melihat ini orang bener nih, punya prinsip. Nah, kalau hari ini di sini kita simpulkan ini nggak benar, Bapak mau atasnamakan Tionghoa, it doesn't make sense. Orang Jerman bilang es gibt keinen Sinn. Nggak mungkin. Itu Saya senang, saya senang. Kalau Bapak begini, ayo kita bikin pooling. Awalnya. Boleh, saya setuju. Saya setuju, ayo kita pooling. Sekarang coba warga Jakarta, Good. senang nggak sama gaya kepemimpinan Ahok?
Oke, baik. Good, boleh, Pak Lius. Pak. Ayo, Boleh, ayo. ayo. Saya kepengen tantang ini, kenapa? Boleh. Kita ini dulu yang juga mati-matian pendukung Ahok. Oke, Pak Kita Lius. juga diskusi sama Ahok. Kita tahu ini barang bagus, kita dorong. Ya. Dan itu Pak, habis-habisan semua bertarung. Tapi setelah saya nonton itu YouTube yang 28 menit. Di awal dia bilang apa, pakai sialan segala, maki-maki MRT di atas. Ini mah bohong dia bilang. Kita nonton, waduh kagum. Kita nonton buntutnya Pak. Saya lihat ini ciri-ciri orang yang berbahaya. Pak, satu lagi Pak. Dia pernah ribut sama Farhad. Soal nomor B2 Farhan siapa DKI. Farhan siapa tuh? Farhad Abbas. Abbas. Oke, good. Itu siapa? Pengacara. Oh, pengacara Farhad Abbas. Oke. Farhad pernah bilang di Twitter, ya Ahok biar pakai nomor apapun dia tetap Cina. Terus? Banyak yang marah. Itu benar. Saya juga pasti marah Kalau gitu, Pak. menurut saya biasa aja Pak. Nggak bisa, Pak. Kalau buat saya biasa aja. Nah tapi yang saya kecewa, pada saat itu masuk ke polisi, dia bilang, kok lama amat ya polisi ya? Jadiin tersangkanya si Farhad. Nah gini loh Pak. Satu, ini saya ambil contoh di luar negeri ya. Saya sekolah di Jerman Pak. Kalau Anda mengatakan agama Anda apa, suku Anda apa, dan kalau buat kamu itu menyinggung perasaan, kamu boleh marah. Dan kalau itu diulang, kamu tahu itu nggak benar diulang, kamu dianggap telah melakukan beleidigung, penghinaan. Kamu bisa dijerat pidana di polisi. Ya. Dan jadi kemarahan Ahok itu logis. Saya pun kalau orang bilang, Ahok nggak marah, yang marah Anton Medan. ya terserah, tapi artinya Nah, persoalan yang justru SARA itu, Bos. saya melihat, Enggak, saya mau mengatakan bahwa sebuah demokrasi yang sehat mesti lepas dari segala persoalan ini ada parsial, buntutnya Pak. eksklusif. Ini ada buntutnya. Bapak ya. belum dengar buntutnya. Apa buntutnya? Ributnya urusan plat mobil. Jadi, Efeknya kan, wah jadi ini SARA. Akhirnya yang damain siapa Pak? Bukan Ahok. Kita inilah damain ini. Ketemuin Farhad, ketemuin Anton Medan, cabut perkara itu selesai. Saya bilang, itu harusnya Ahok yang kerja begitu. Nah tahu nggak akhirnya yang punya nomor B2 DKI sekarang kenapa nggak ribut? kenapa Pak Lius? Menurut Bapak? Ya Ahok sering ke rumahnya. Nggak bisa. Itu bos gede Pak. Enggak, itu betul. Oke lah, lepas Jadi lepas saya dari lihat apa persoalan ya? Itu, Bapak maksud saya nggak gini, kenal Ahok. Saya nggak Kalau kenal. saya kenal. Secara personal Tapi kenal. personal Pak. Kenal. Bos, Kita ini pendukung Ahok. Oke, Kita Bos. ini Bos. pengagum Ahok. Kita yang dorong Ahok. Pak Lius, Anda kenal Pak Ahok secara personal, itu nggak ada relevansinya di sini. Anda kenal Ahok sebagai pemimpin, di situ relevansinya diskusi ini. Dan saya tidak kenal Ahok secara personal, tapi saya kenal Ahok sebagai seorang wakil gubernur. Saya melihat langkahnya, gerak-geriknya, omongannya, seluruh manuver politiknya saya baca. Dan menurut saya, belum ada orang sebenar dia dan Jokowi di negeri ini. Nah artinya bahwa, kalau satu presiden kecil, kita ambil terus kemudian menjadi sebuah kesimpulan terlalu tendensius Pak Julius. Dan ketika itu tendensius, itu subjektif. Ketika dia subjektif, objektivitasnya lemah. Ketika objektivitasnya lemah, fitnah yang akan terjadi. Iya. Nah artinya bahasa saudara, yang paling penting sebetulnya adalah mari kita fokus pada substansi. Bukan gaya kepemimpinan buat saya nggak penting. Lihat motivasinya apa. Saya perhatikan dia ngomong begitu tegas, jelas. Dan apa yang dia ngomong itu persoalan. Dan dia marah pada persoalan, pada bandit-bandit yang memang merusak Jakarta. Dan buat saya, Nah, Pak, Oke, saya baik, coba Pak. tanya Kita tentang kita tahan MRT. sebentar dulu. Kita akan lanjutkan diskusinya dan Ya. juga akan bergabung dengan kita Bapak Roma Hurmuzi dari Sekjen DP3. Kami akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami. Kalau kami ada keluar izin, Anda boleh maki-maki kami. Mana janji saya agak marah karena Anda mana janji Anda. Kami baru 2 bulan, Bung. Jadi Anda jangan tuntut mana janji Anda tadi. Kalau Anda tidak singgung itu, saya tidak marah. Kita akan terus keliling nih, Satpol PP. Habis itu kita akan pidanakan Anda. Tidak peduli. Anda mau demo? Demo aja kita coba. Coba aja Anda demo Jakarta. Lu mau ribut? Coba aja ribut. Ada hukumnya negara ini gitu loh. Anda udah melanggar hukum, melanggar ketertiban umum. Ya nggak masuk akal gitu loh.
Kita udah toleransi kepada Anda, jadi Anda juga harus tahu diri, gitu. Sama-sama tahu diri. Malu dong kalau betul-betul ada gitu kan. Saya sih nggak percaya ada DPRD yang terlibat di dalam, masa dia melanggar perda sendiri. Ya, Anda masih bersama kami di Ada Apa Berita dan kita masih membahas mengenai kontroversi gaya kepemimpinan Ahok. Seperti yang Anda sudah lihat tadi cuplikannya, beberapa gaya kepemimpinan dan gaya cepat ceplosnya yang begitu tegas, begitu keras, yang mungkin tidak semua orang bisa langsung menerima apa yang dikatakan oleh Ahok. Dan sebelum sampai, kita juga menunggu kedatangan juga dari Bapak Romahur Muzi, sudah bergabung juga bersama kita, Bapak M. Sanusi, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta. Selamat malam Pak Sanusi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi sudah cukup panas juga nih di segmen pertama nih antara Pak Julius pasti panas. Pasti ya. ada panas ya. Tapi nih sebagai dari Gerindra kan artinya ketika pemilihan adalah Jokowi dan Ahok gitu. Tapi melihat kepemimpinan keduanya ini memang tadi Bang Budi juga mengatakan ini berbeda. Kalau Jokowi lebih kalem, si Ahok ini lebih meledak-ledak begitu. Memang ketika pertama kali itu memang melihat keberbedaan ini yang justru menjadi satu hal yang menarik dan memang dibutuhkan oleh Jakarta gitu saat ini. Ini magnetnya. Jadi kalau memberesin Jakarta kalau nggak tegas nggak bisa. Semua udah salah dari awal. Mau yang tinggal di pemukiman liar, mau PKR udah salah dari awal. Tapi kemudian karena termaintain dengan baik seolah menjadi perut lah ya, jadi perut, sehingga kita harus berurusan sama perut. Ini sepertinya ribet, padahal enggak juga. Kalau kemudian diedukasi, enggak apa-apa kok. Saya ambil contoh, begitu banyak orang track masalah demo yang kemarin, enggak apa-apa, saya bilang demo wajar. Kalau dia nggak jelas, datang minta dijelasin. Sama seperti yang lain, setelah dijelasin nggak ada apa-apa juga. Jadi memang sebetulnya gini, saya cuma mau bilang, jangan melihat karakter gaya orang bermemimpin, tapi lihat esensi dari materi yang disampaikan. Kadang-kadang kita nggak terbiasa. Tapi siapa yang beradaptasi? Nggak perlu ada yang beradaptasi, sesuaikan aja masing-masing. Saya melihat ini dosa ini sebetulnya, cara pandang ini sebetulnya diwariskan oleh Presiden SBY. Nah, Presiden SBY itu waktu dulu kita muncul dengan gerakan Tisu 28 dan lain-lain, dia bilang demokrasi itu harus santun. Jadi dia mau menolak demonstrasi, protes, harus santun. Ini kan definisi demokrasinya Presiden. Nah, sekarang kita semua disesatkan oleh sistem berpikir itu, bahwa kalau anggul, tunduk, itulah demokrasi. Enggak benar. Jakarta ini penuh bandit, harus diatur secara tegas, jelas. Harus Coba keras, sekarang mau perda kayak apapun, mau ustadz kayak apapun datang teriak, nggak boleh ada perjudian di bulan puasa. Masih ada tuh yang diam-diam buka. Tapi sekarang masih jauh lebih baik daripada kepimpinan sebelumnya. Okay? Artinya bahwa Jakarta butuh orang yang tegas dan keras, karena kota ini kota bandit. Banyak mafia di sini. Dan Ahok muncul mengganggu sistem mafia besar ini. Kalau banyak yang sekarang teriak dan demo, tanya siapa yang danain. Siapa di belakangnya? Cek semua. Saya tahu pemain semua di belakangnya. Dan sekarang ada kegelisahan. Kalau Jokowi presiden, gubernur pasti Ahok. Ini Cina Kristen mau jadi gubernur, marah banyak orang. Nah, bandit-bandit ini yang sekarang bermain. Jadi sorry Pak, persoalan Fatmawati itu presiden yang nggak bisa dijadikan kesimpulan. Dan ini proses kepemimpinan masih jalan. Mari kita fair lah. Kalau ada pemimpin yang benar, kita kasih ruang, kita dukung. Saya nggak peduli Ahok, saya nggak kenal Ahok. Kita dukung, kita kasihnya. Nah itu, jadi tembakan pertamanya Ahok jangan jadi gubernur. Tembakan kedua, Ahok ini piaran Prabowo, supaya Gerindra Prabowo itu jangan besar. Saya tidak peduli urusan partai ini. Dan semua yang lain, saya mau mengatakan Jakarta sedang dipimpin orang benar Pak. Mari kita dukung. Setuju. Jangan kembalikan Jakarta ke tangan mafia. Itu. Saya setuju Jakarta sekarang dipimpin oleh orang benar. Ya udah, Jokowi itu benar. Garis bawah. Tapi kalau Ahok, Jokowi dan Ahok bukan satu paket Pak sebenarnya. Enggak, tapi bagus itu. Tadinya satu, orang benar, itu tadinya satu, saya juga lihat oke. Tapi begitu saya lihat YouTube yang 28 menit awalnya, itu semua kata-kata Ahok yang tidak ada yang diedit. Dan itu saya minta, Bung Agens, coba you lihat sebagai pengamat. Apakah ciri pimpinan seperti ini yang saya mesti percaya? Mengupload siapa ya Pak? Saya nggak tahu, tapi saya di SMS. Jadi saya potong ya, yang upload itu memang humas. Jadi memang Pak Wagub sendiri minta diupload. Jadi inilah bukti sebuah transparansi yang dibuka. Jadi saya mau ingat Bapak gini, di Dewan aja begitu banyak kepala, support loh semua. Nggak ada yang bertentangan. Kalau cuma persoalan Support siapa Pak? Semua support. Support siapa? Semua support gubernur dan wakil gubernur. Kenapa saya bilang saya di Dewan atau fraksi? Terbukti apa? Hampir seluruh programnya nggak ada yang kita ganggu. Karena kita lihat emang programnya benar.
kita bayangin aja, mana pernah ada dalam sejarah, ya, kita bangun kampung deret, rumah orang kayak model bangun rumah diperbaiki. Nggak ada orang berpikir tentang itu. Kita bilang ini sulit, kita coba dulu. Terus nggak ada yang berpikir bagaimana kesehatan sampai 4,7 juta. Kita nggak pernah kepikir dulu cuma 800.000 yang dijamin. Ternyata waktu dilihat, wah memang perlu. Orang berbondong-bondong. Jadi sebetulnya ini yang kalau Bapak bilang tadi, saya masih ingat Bapak pernah ketemu di sini masalah MRT. Saya bilang, Pak, lu bersurat dong ke Dewan untuk MRT. Bapak bersurat, saya terima nih, saya call. Pak, lu bersurat sendiri atau rame-rame? Ini paguyuban atau ada akte notarisnya? Jadi kalau memang tidak ada aktenya, Bapak lampirin semua orang yang keberatan, baru saya bisa panggil tentang institusi. Begitu ya, tanda tangan. Iya, jadi maaf ya Pak, jadi jangan orang menilai subjektif pada Bapak. Pak, begini, Bapak supaya tahu, kita ngikutin juga setelah kita bikin surat, itu mereka dipanggil nggak ada yang mau. Saya dipanggil Pak sama ketua fraksi orang PKS itu, Selamat siapa Pak? Selamat bukan ketua fraksi Pak. Selamat Nurdin itu ketua PKS DKI. Iya. Iya. Dia panggil kita ngadep. Nah. Dia bilang dia akan kasih panggung. Kita tantang Pak. Kita tantang loh Pak. Bapak jangan salah loh. Panggung adalah panggung kita warga Fatmawati dengan Ahok. Nah, kita tanya, Hok, kenapa lu dulu ngomongnya begitu menggebu? Pak, Bapak udah lihat belum YouTube-nya? Pak, saya sebelum Bapak baca, saya udah tahu semua. Orang hari-hari sama dia. Orang mungkin bisa jadi waktu dia ngomong ada saya, gimana sih Bapak? Saya cuma mau bilang kalau Bapak begitu, dia tuh maki-maki, dia bilang, ini bohong. Sampai sialan kata-kata itu keluar loh. Saya sampai kaget nonton dia. Wih, si Ahok. Tapi setelah jadi wagub, dia bilang saya ditipu oleh warga Fatmawati. Dia sebut namanya lagi. Orang tua yang takut sama Ahok. Jadi waktu kita mau laporin ke polisi, Pak, jangan dah. Dia kan orang minoritas, kapan lagi? Saya bilang, kita nggak peduli dia minoritas, kapan lagi. Di Republik ini banyak orang seperti Ahok, asal diberikan kesempatan, Pak. Jadi saya beda, Bung. Saya lihat kita jangan dewa-dewain Ahok dah. Ahok biasa aja. Nggak dewa-dewain. Cuma Bukan, kita mau tadi katanya, kalau yang tadi semua tentang pemberantasan preman. Setuju, tapi setuju. Gini loh, saya setuju. Tapi khusus MRT, saya nggak masalahin yang lain. Tolong pertanggungjawabkan. Sebentar saya juga mau tanya ke Gerindra. You bisa nggak tanggung jawab itu? Ahok punya ucapan pada saat kampanye, sama saat dia jadi. Saya potong dulu Pak ya gini. Kan waktu kemarin saya bilang Pak bersurat. Kalau PKS panggil bukan atas nama institusi Dewan. Beda loh Pak. Saya bilang akan saya panggil atas nama institusi Dewan. Bapak bilang ketemu ketua Dewan itu silaturahim. Kalau institusi Dewan panggil itu resmi official letter. Makanya saya bilang Bapak bersurat. Waktu bersurat saya baca. Saya bilang Pak, tolong lampiri orang yang berkeberatan. Kalau sendiri saya diketawain. Lo udah belain sendiri atau enggak? Saya bukan mendewakan Ahok. Ahok tuh nggak ada dewanya. Cuma kami dewanya banyak Pak. Bapak jangan main loh. Ahok ini saya lihat ya. Ada prosedur bukan gitu ya, kalau sombongnya udah kebangetan. Kenapa saya bilang kebangetan? Iya. Kok berani ngomong bahwa dia nih dulu kampanye begitu karena dapat input dari orang Fatmawati yang tipu dia. Itu ada lupa di Viva News. Bahwa orang Fatmawati orang yang mementingkan diri sendiri, nggak mau berkorban. Bahwa orang Fatmawati ini pemberontak. Pak, kalau Bung Hagans bilang, dia bilang itu pemimpin yang baik, biarkan dia diberikan ruang. Saya nih nggak ada punya kepentingan politik. Sorry Pak, saya udah nggak percaya partai politik. Udah bener itu. Bapak udah bener. Survei udah bilang udah seperti bilang. Bapak banyak. Semua ada yang percaya udah bener Pak. Survei udah mengatakan orang seperti Bapak itu banyak di Indonesia. Nah, udah bener. Nah, kenapa? Kenapa? Saya datang ke DPRD juga. Saya nggak percaya partai. Ya, jadi yang Ahok maki-maki DPRD dalam hati saya benar. Cuma yang saya lihat, kok lu bisa ya balik kata Pak di kepemimpinan ada tuh kata-kata orang glodok. Saya nggak bisa bacanya. Intinya apa yang lu ucapkan kemarin sama sekarang, kalau udah berubah, ciri-ciri orang nggak bagus Pak. Apalagi lu salahin orang. Lu bilang, gua ngomong gini nih karena ditipu sama dia. Dia sebut namanya Pak. Ya jadi gini, saya setuju aja. Ini kan pendapat pribadi, nggak apa-apa. Dan Bapak tahu, waktu saya lapor ke Polda, saya lapor ke Polda loh Pak. Udah benar. Si Ahok bilang apa?
Nah, itu kan orang yang mau top aja. Oke, ini kayaknya ada sentimen pribadi Jadi juga gini, nih. maksud saya- Bangga ya. Oke, baik kita akan lanjutkan. Kita akan kembali sesaat lagi, lebih dijelaskan Saya lagi adalah nanti. orang yang menikmati di traktir Ahok di Kami Hotel akan Mulia. kembali saat lagi. Iya. Pak Liustan, sebentar kita akan kembali saat lagi. Anda juga dapat bergabung di 02151551 saat lagi. Iya, Anda masih bersama kami dan kita masih bicara mengenai kontroversi kepemimpinan Ahok. Ini semakin seru juga, pemirsa, Anda juga dapat bergabung di 0215155511. Gimana? Gini tadi, Pak Sanusi mau menanggapi. Jadi nggak apa-apa, ini kan bagian dari suara masyarakat, ditanggapin saja. Tadi saya udah bilang tadi, jangankan satu, yang rame aja. Yang biasa ada problem, pasti yang ditanya saya sebagai Gerindra. Kenapa? Saya bilang nggak usah pusing. Jadi di Dewan aja nggak ada yang teriak apa-apa, fine. Ini kita bukan, tadi saya bilang, saya selalu memandang positif sama. Kalau kemudian ilustrasi persepsinya kemudian berbeda, biarkan dulu. Tapi kita lihat esensi materinya. Kalau kita selalu menilai karakter orang, cara orang, problem kita di Jakarta ini mau ngapain? Sementara ini kan heterogen di Jakarta. Kita ngikutin kultur ini, orang bilang lagi. Kita ikutin Batak, jangan. Tetapi bawa firm mainnya. Karena kemudian, ini yang saya bilang tadi, kalau kemudian dalam penyampaiannya menggebu-gebu terus kemudian meleset, ya dimaklumi. Itu emang karakter. Saya bilang Pak Wagub, Anda waktu mimpin di Belitung atau di tempat Anda, nggak ada yang orang komplain. Karena semua satu karakter. Kayak gini loh, yang Misalnya, saya sesalkan ya Mas, sorry ya, saya sebagai akademisi, sebagai pengamat, saya melihatnya gini, kekecewaan yang paling mendasar saya melihat politik Indonesia Pak Julius, kita terlalu peduli dengan casing Pak, terlalu peduli dengan baju, dengan topi, penampilan. Lihat aja semua politisi di bulan puasa itu pakai peci Pak, baju koko, jidatnya dihitamkan semua. Tapi tanya Pak, keuangan negara berkurang atau bertambah? Berkurang Pak, dikorup terus. Artinya apa? Lupakan format, peduli pada substansi Pak. Ini yang paling penting. Gaya Ahok saya merasa tidak penting. Yang penting apakah dia benar. Makanya Pak, selama Ahok mimpin, di MRT selalu saya bilang, lu jangan ngantemin si Ahoknya lu. Kita dorong dia naik susah. Tapi kita jadi berubah. Begitu saya nonton YouTube dia. Ini prinsip Pak. Dari dia kampanye harus dibawa. Dia bilang dari Lebak Bulus tiba-tiba nongol di HI. Tambah macet dia bilang. Itu cuma kampanye. Terus sekarang yang kita sampai tepuk tangan. Karena dia punya omongan Pak. Kita panggil ahli, kita konsul sama ahli di Jerman, ahli di Inggris. Betul, bisa. Tiba-tiba setelah dia jadi wagub, dia kampanye, dia bilang, kalau banjir, tenggelam. Ya mungkin analisanya udah lain Pak. Nah, ini yang saya lihat bahaya. Kenapa kita bikin laporan Pak? Bukan sama Ahoknya, termasuk sama Bapak. Besok nih kalau kampanye. Sama tadi siapa tuh yang ikut nyalek juga? Saya masih nyalek Pak. Iya, Masih termasuk nyalek sama lagi. Bapak, Kalian. kita kasih warning bahwa rakyat ini sekarang nggak bisa diem. Bukan Ahok aja yang berani ngomong. Kita juga berani lapor kalau dia nggak bener. Bukan karena dia teman saya, Pak. Saya minta coba pertanggungjawaban. Jadi bukan ada sentimen pribadi ya, Pak Julius? Jadi kalau saya paling Pak Julius, baik. dulu Pak Julius sebelum Ahok itu pemerintahan Pak Foke, Pak Sutioso itu warga Jakarta masih kan? Waduh. Nggak pernah lapor kan? Kita lawan. Nggak pernah lapor Saya kan? pernah laporin Kepala Dinas Pertamanan. Tapi nggak pernah lapor Foke, nggak pernah lapor. Demo fokus sering. Demo Foke sih lapor Soal nggak? parkir 24 jam di Gajah Banda yang buruk. Sampai minggu tenangnya aja saya demo, Pak. Ribut kita. Saya bilang saya nggak ada urusan sama pemilu. Saya cuma urus kenapa lu larang parkir 24 jam di Gajah Mada yang buruk. Kenapa kita jadi berani demo, Pak? Ya lihat Bapak, ngeritik SBY aja berani, masa kita ngeritik gubernur nggak berani? Ya itu benar Pak, tapi kritik dengan tahu masalahnya di mana. Oh, kita Saya tahu. melihat, tadi saya melihat gini, dari awal diskusi ini, makanya saya bilang di pembukaan, diskusi ini dari judulnya udah penghakiman. Itu nggak benar, nggak fair. Kita udah menghakimi, Ahok kayak pimpinan nggak benar. Nah, padahal yang kita bahas itu apa tadi Pak? Fatmawati, MRT ini ya? MRT ya. MRT ini ya, soal Fatmawati. Menurut Kalau gaya saya, kepemimpinan itu preseden Pak, dan itu satu kasus. Nggak bisa dijadikan sebagai kesimpulan umum. Dan bisa menggambarkan secara ya, keseluruhan saya makanya Ahok bilang, begini, artinya Ahok bahwa tuh hoki Hoki menjadi dibelain.
Bukan ada yang belain. Semua orang benar pasti dibela, Pak. Dan semua Saya berani. Pak. Coba Semua dah orang Jak benar. TV tolong bikin Mungkin Bang Wari bisa polling dah. menjelaskan kategori yang dikatakan semua orang pemimpin yang semua benar orang itu benar seperti pasti apa? dibela dan semua orang benar di negara yang bandit pasti dilawan. Kalau Nah, sekarang persoalannya saya senang adalah- tuh. Oke. Dia juga belum bisa memenuhi janjinya semua. Enggak, saya mau Tapi saya mau bilang, Iya. saya mau ingatkan bahwa yang namanya Jokowi sama Ahok itu satu kesatuan. Anda nggak bisa pisahkan. Yang menentukan program waktu ketuk palu malah gongnya itu MRT adalah Jokowi. Jadi saya mau cerita bahwa MRT yang Bapak bilang di atas dan di bawah saya sudah tahu sebelumnya, sebelum Pak Wagub jadi atau sibuk sekarang. Dan Bapak udah tahu juga bakal di bawah, bakal di atas. Tapi waktu kemarin nggak ada keras terhadap Pak Wagub. Sekarang itu. Yang kedua saya sudah sampaikan, Bapak mau panggil ahlinya sebanyak ahli. Saya kebetulan engineer. Ya, saya teknik sipil, saya paham. Jadi waktu membuat pengajian struktur tanah itu ada perbedaan. Mana itu kan lihat visibility-nya. Makanya Bapak bilang panggil mereka mengkaji sekian lama, kemudian waktu Wagub datang atau Gub yang terbaru dipilih, dia kan melihat urutan perjalanan perencanaan ini udah sampai sejauh mana. Ini kan pinjaman Jepang dan segala macam. Karenanya menurut saya juga nggak paham. Jadi kalau kemarin aja Bapak bilang, Pak Sanusi, saya kirim surat baru, saya lampirin orang yang nolak, saya panggil Bapak, saya panggil MRT, saya panggil si Wagub. Atas nama institusi Dewan loh Pak. Iya. Karena kita bikin pansus. Sekarang itu ada pansus namanya pansus MRT. Khusus ya. Khusus, Oke. tapi kita nggak bisa undang Bapak. Kenapa Karena Bapak individu. tidak Belum bisa sebagai- melegitimasikan orang di belakangnya Bapak? Harus Kecuali kelompok. ya, Oke. Bapak ada akte pendirian di atas Atau hukum. ada namanya forum Julius. Iya, forum ya. Julius. Baik, Jadi Nah, nama Bapak Bapak saya jadi tahan nama sebentar forum. karena kita sudah Di situ tersambung ada dengan- orang gitu loh. Itu benar-benar. Iya. Kalau Pak Julius aja nggak cukup Pak, tapi forum Julius. Forum ya. Julius. Di Oke, belakang ini ada Julius kita yang sudah lain. tersambung ya dengan Lius, Bapak Lius, Roma Lius, Mursi dari Lius, Sekjen gitu. DPP P3. Selamat malam Pak Mursi. Pak Mursi Selamat malam. Iya, Ya, selamat Assalamualaikum. malam. Waalaikumsalam. Ini kita bicara mengenai kontroversi gaya kepemimpinan Ahok nih, yang terakhir juga kan ada perdebatan dengan Haji Lulung ini. Nah, kalau dari P3 sendiri apakah ini melihatnya sebagai pernyataan secara institusi atau pernyataan pribadi dari Haji Lulung sendiri, Pak? Kalau saya melihat apa yang dilakukan Haji Lulung sebenarnya spontanitas atas pernyataan yang straightforward ya, yang juga tegas dari Ahok selaku wakil gubernur. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh saudara Ahok sudah sesuai dengan perda yang telah ditetapkan sendiri bersama DPRD. Namun persoalannya adalah cara dan timingnya. Kita tahu bahwa penertiban terhadap PKL itu memang wajib dilakukan. Mereka harus berdagang sesuai dengan apa yang telah diatur dan disepakati bersama antara Pemda dan DPRD. Persoalannya adalah apakah mereka memiliki satu akses terhadap market atau konsumen ketika mereka nanti dipindahkan. Kemudian yang kedua, melakukannya pada saat bulan Ramadan ini dengan menuju Lebaran yang biasanya omset mereka pada posisi naik, apakah tepat? Dan yang ketiga, persoalan muncul karena gaya menyampaikannya itu juga menjadi persoalan tersendiri. Ada bahasa yang saya ingin selalu kutip, yang benar itu tidak perlu semuanya harus disampaikan seketika. Yang benar itu kadang-kadang disampaikannya nanti. Apa yang dilakukan oleh Ahok adalah lontaran seorang seorang wakil gubernur yang seharusnya memiliki timing yang bisa dia perhitungkan. Itu aja persoalannya. Tapi kalau dari niat yang baik itu juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Nah, kalau niatnya baik tapi caranya tidak baik, maka dia justru menjadi memporak-porandakan niat itu sendiri begitu. Oke, ya baik Pak Roma. Nanti kami akan kembali lagi. Kami harus break dulu. Nanti jangan diputus dulu ya Pak. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Ada Apa Berita. Anda kembali bersama kami di Ada Apa Berita. Kita masih membahas mengenai kontroversi gaya kepemimpinan Ahok. Masih bersama dengan ada Pak Sanusi, Bang Boni, dan juga Pak Lius. Sedangkan di line telepon masih tersambung dengan Pak Roma Humursi. Nah, mungkin bisa ditanggapi dulu Bang Boni apa yang tadi dikatakan oleh Pak Roma. Iya betul Pak, yang dia bilang tadi itu logis. Cuman kan persoalannya hari ini adalah fair nggak kita hari ini mempersoalkan gaya kepemimpinan Ahok. Sementara daerah Jakarta ini memang penuh persoalan. Dan orang ini hadir mendobrak dan menyelesaikan masalah ini. Dan persoalan politik ini nasional ini kita tahu semua betapa parahnya. Hanya sebuah gaya terus kemudian kita persoalkan.
Terus SBY dan pemerintahan-pemerintahan lain sebelumnya gayanya begitu bagus, tapi substansinya nggak ada, persoalan terus dan kita tidak persoalkan. Buat saya fair nggak? Maka pertanyaan paling akhir dari saya, siapa sih sebetulnya di belakang layar yang bermain ini? Saya Siapa tahu kira-kira? panggung ini sedang digoyang, ada yang menggoyangkannya. Siapa? Ahok jadi gubernur ketakutan banyak pihak nih. Atau dia jadi wakil gubernur, udah banyak yang sumber-sumber mata airnya itu udah mulai kering. Serius, Pak Lius. Coba saya tanya Pak Lius, siapa yang sumurnya udah kering nih sejak ada gubernur, wakil gubernur yang benar? Ya kita fair aja, jangan kita bohongin rakyat. Ini yang nonton jutaan, seluruh rakyat Indonesia lihat dan harus kita jujur lihat. Ini fair, negara itu udah banyak gak benernya. Oke, Pak Roma Mursi masih tersambung dengan kami. Halo? Ya. Bapak bisa memberikan tanggapan juga dari apa pernyataan Ya. dari Bang Boni Hargens? Kalau pertanyaannya itu fair atau tidak, menurut saya kalau mempersoalkan saja itu tidak boleh, itu justru aneh karena ini negara demokrasi. Jadi kita bebas saja mempersoalkan gaya kepemimpinan Ahok. Bahwa betul ada perlu terobosan, iya. Tetapi saya katakan saya perlu menyetir, mungkin mohon maaf ini meskipun di Jakarta saya nyetir bahasa Jawa. Bener, tapi kalau nggak bener itu juga nggak bagus. Jadi seorang pemimpin yang baik itu tahu kapan kebenaran dan kapan timing itu diterbitkan. Gitu. Jadi kalau kita mengatakan tentang gaya kepemimpinan Ahok yang ceplas-ceplos beberapa memang perlu diterbitkan. Jadi ini harus disadari karena dia naik pangkat sebagai pelayan umat, sebagai pembantu rakyat, Pak, yang Pak itu Roma, menunjukkan posisinya sebagai wakil gubernur gitu. Pak Roma, saya boleh nanya Pak Roma, Pak Haji ya? Boleh, silahkan. Pak Roma, gayanya kurang menarik tapi substansinya benar, gayanya menarik substansinya nggak ada. Mana yang lebih baik, Pak? Saya tentu setuju gayanya Nggak menarik tetapi substansinya tidak ada. menarik tapi substansinya ada. Nah, Tetapi persis, dan jangan itu lupa, Ahok, saya Pak. Saya tidak mempersoalkan itu. Yang saya persoalkan itu timingnya. Timingnya, jangan lari dari persoalan begitu. Jadi kalau saya tidak mempersoalkan, dan saya tadi katakan apa yang disampaikan Ahok itu benar. Tetapi waktunya tidak tepat. Gaya menyampaikannya juga tidak betul, sehingga menimbulkan keresahan orang. Bahwa UKM, PKL yang menempati badan jalan itu adalah melanggar perda, setuju. Mereka harus tertibkan, benar. Tetapi cara menyampaikannya kan tidak kemudian seperti itu sebagai seorang pemimpin. Karena gaya seorang pemimpin yang baik itu mengayomi, bukan mengintimidasi. Pak, Begitu loh. Ya, pertanyaannya, persoalan ini kan udah bertahun-tahun. Pasti sebelum Ahok, kalau Anda persoalkan Ahok, berarti sebelum Ahok ini Anda nggak persoalkan dan berarti benar. Tapi ada nggak masalah yang diselesaikan oleh gaya-gaya yang dianggap benar itu? Nggak ada kan? Dan memang negara Jakarta ini, kota Jakarta ini perlu diatur dengan cara keras menurut saya, Pak. Udah nggak banyak yang nggak benar ini. Nah, jadi menurut saya pertanyaan paling mendasar tetap kepada substansi dari masalah. Siapa yang dirugikan dalam kasus seperti ini? Siapa yang marah? Artinya siapa? Who is the man behind the scene? Siapa orang di balik layar? Ini sebetulnya pertanyaannya. Saya tidak akan terlalu jauh berjalan ke sana, siapa berada di balik ini semua. Kalau saya hanya ingin melihat para pejabat kita, apakah itu di DPRD, apakah itu di pemerintahan, itu memiliki cara berkomunikasi yang baik kepada publik, kepada rakyat yang diaturnya, maupun kepada sesama pejabat. Kalau kemudian seorang wakil gubernur sampai mengatakan sakit jiwa, kemudian sampai ngata-ngatai, itu juga nggak betul, Pak Boni. Iya yes. Gitu. Bahwa yang dilakukan Setuju, Pak. substansinya betul 100%, saya setuju. Tetapi gaya yang baik itu juga dibutuhkan. Kenapa? Karena pejabat kita sekarang ini banyak juga yang lebih merasa bisa daripada bisa merasa. Yang dilakukan perlu keras, betul. Tetapi keras itu ada saatnya, ada caranya. Oke, good. Itu. Tapi ada satu analogi Ahok yang menarik menurut saya, Pak, lucu. Artinya buat saya ini juga satu sisi yang bisa menarik, membawa kita pada kesimpulan tentang Ahok. Ketika dia bilang pedagang kaki lima dan polisi itu, Satpol PP itu kayak Tom and Jerry. Buat saya itu menarik loh. Dia mau mengatakan bahwa ini persoalan, mari kita selesaikan dengan cara yang fair dan nggak boleh hati dendam benci itu nggak ada. Begitu dia ngomong yang dianggap membuat tersinggung, menurut saya juga tidak ada intensinya di situ.
Dia nggak bermaksud untuk memaki atau apa, enggak. Dia cuma mau lepas aja. Kalau saya boleh tambahin, jadi Tom and Jerry kan, Upin Ipin lah. Upin Ipin. Saya begini ya, Mencetak kalau rindu mengacu itu. kepada cara Pak Jokowi menyelesaikan memindahkan para pedagang pasar kelitian yang tadinya di pinggir-pinggir jalan kemudian ditempatkan secara pas di sebuah pasar yang dibuat baru. Dengan cara persuasif yang sampai beliau makan puluhan kali, makan bersama pagi, siang, malam. Kenapa tidak ditiru cara itu? Itu loh Pak Boni. Saya ingin mengatakan bahwa dengan cara yang lebih komunikatif, lebih persuasif, ini tidak menimbulkan gejolak. Ya, gimana Pak? Sanusi Saya- juga Hasilnya berpendapat. sama. Saya hanya menambahkan gini, memang agak berbeda karakter yang di sana, yang di Solo itu dengan di sini. Di sini begitu banyak. Karakternya sangat berbeda dan heterogen sekali orangnya. Jadi kalau gaya di Solo diterapkan sini enggak selesai nih barang. Bener nggak selesai. Tetapi Bapak bilang sudah benar. Pak Ahok dan Pak Jokowi ini jangan kita pisahin. Ya. Memang satu kesatuan, satu satu-satuan. paket lah ya. Yang di Jatinegara kita beresin PKL sampai sekolah ya mau dipindahin karena nggak layak, dipindahin dulu ke tempat sekolah. Ini akan dijadiin tempat PKL. Tahu nggak? Ada 1000 lok bin-binan yang mau dibebasin oleh Ahok dan Pak Gubernur untuk menampung PKL di lokasi itu. Cuma beli tanahnya sekarang susah. Kemudian yang di Tanah Abang dipindahkan ke Blok G. Saya bilang beberapa kali harusnya kalau dipindahkan, yang di bawahnya kerjanya keras nih, Dinas UKM, Pariwisata, dan Dinas PD Pasar. Kenapa? Pedagang itu dagang di jalan karena ada market. Jadi kalau pindahkan sebagus apapun, kalau kemudian sepi, dia pasti balik lagi ke bawah. Karena dia dagang itu barangannya ambil dari toko yang di atas. Ini sebetulnya cuma kaki tangan orang yang punya toko. Karenanya saya udah bilang bikin connecting antara gedung yang satu A, B, C ke Blok G. Kemudian dibikin aksesnya yang baik. Terus dibina, disosialisasikan, dipromosikan. Dan ini harus dilakukan, tapi bukan oleh Wagub dan Gub. Ini yang di Sudah ada bawahnya nggak jajarannya paham-paham ya. juga. Misalnya Iya, Kepala iya, Dinas iya. UKM, ya, PD Pasar, Pariwisata. Ini harus bina. Karena sekali kita tidak bina dia akan turun lagi ke bawah. Nggak Iya. mungkin enggak. Oke. Dikasih yang mall sebagus pun dia Ya, pasti kita akan turun. break dan terima kasih juga Pak Roma Humursi untuk partisipasinya dan tanggapannya. Terima kasih, selamat malam Pak. Dan Bapak-Bapak sekalian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan kami akan kembali saat lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami dan tanpa terasa ini sudah hampir pukul 9, jadi kita sudah di segmen terakhir pemirsa, tapi masih ada kesempatan nih untuk bapak-bapak yang ada di sini nih. Mungkin dari Pak Lius sendiri gimana nih? Kalau saya gini, ya buat kita itu sebetulnya siapa sih yang nggak mau Jakarta bagus. Cuma janji-janji tentang AMDAL sampai sekarang nggak ada. Di wali kota kita tanya nggak ada. Terus saya tanya, ini kan milik kita. Kalau kita nggak setuju, bisa dipaksa? Nah, orang wali kota bilang bisa, ada keputusannya. Saya bilang hebat kali. Coba saya minta. Sampai sekarang juga nggak ada. Jadi banyak janji doang. Rakyat tuh nggak minta apa. Sekarang pohon ditebangin, Mbak. Fatmawati daerah ditebang. mana? Fatmawati. Karena mau mulai pembangunan MRT. Ya nggak tahu lah. Cywar juga bisa kan? Hah? Karena kita lapor ke Polda langsung ditebangin itu pohon. Itu satu potong pohon ditebang itu berapa tahun gedeinnya. Jadi ini proyek aneh. Duitnya udah ada, tahu-tahu bikinnya sepotong lagi. Hah? Nanti kalau dari Bundaran HI ke Kampung Bandan nggak dapat duitnya, gimana? Dan itu di bawah loh. Jadi kita di atas, yang lain di bawah. Orang tanya kenapa sih kita dibedain? Apa kita kurang bayar pajaknya? Ahok ngomongnya enak. Lu kalau nggak mau semua jual aja sama gua. Waduh, Pak. Itu, Pak. Itu ya, ceplos-ceplosnya yang seperti... Bukan keterlaluan dong. Oke. Nah, Kita tapi Pak Lius, ini- kalau tadi kan juga dikatakan oleh Pak Sanusi, kalau memang tidak setuju gitu bisa disampaikan secara kelompok gitu, Pak. Aduh, kita udah capek. Bayangkan kita udah presentasi di DPR. Itu siapa? Julius Forum? Semua masyarakat peduli MRT ini, Oke. semua Ketuanya sepanjang Pak jalan. Julius? Pak Lius? Enggak, saya cuma penanggung jawab. penanggung. Ketuanya Lebih perempuan. tinggi dari ketua dong. Iya, nggak tahu lah. Penanggung Kita jawab. nggak perlu. Dewan Pembina. Nggak perlu jabatan itu. Kalau di Demokrat PSB-nya. Cuma maksud saya, aduh,
tegaknya gitu. Kalau Mungkin sampai bagaimana anggota untuk dewan solusi juga ya? gini, mau minta Solusinya bagaimana aktenya ini? lah. saya Pak kasih- bikin akte, bukan bayar akte, loh Pak. bukan akte. Saya kasih ruang Bapak kalau tidak ada pendiriannya, bikin lampirannya bahwa Bapak didukung yang menolak itu ada di belakangnya. Ini cuma selembar kertas tanda tangan Bapak. Ngerti nggak? Oke. Jadi gini, kalau itu Minimal ada berapa orang yang harus tanda berapa tangan? aja misalnya 20 yang Bapak bilang namanya forum supaya Pak, apa? Enggak, lebih rakyat dari tuh dua itu bisa takut. forum. Nggak ada Bapak yang tahu, perlu takut. Bapak tahu, ada yang bilang, waktu saya mau lapor ke polisi, Pak, saya mau dia potong. bilang apa? Ahok itu temperamen. Pak, saya mau Lu potong jangan- gini ya, saya mau potong. Nggak ada urusan sama Ahok di sini. Nggak ada urusan sama gubernur. Dewan yang panggil dia. Dewan Kan saya sebagai bilang ada perwakilan pansus. rakyat. Pak Dewan udah panggil dia berapa kali nggak dateng loh. Kata siapa, Pak? Saya lihat di TV. Pak, iya, Bapak gimana? Yang manggil itu saya. Gimana Bapak? Saya ketua fraksi. Jadi makanya akhirnya Gerindra menginisiatifkan kita membuat pansus. Kenapa dibikin pansus? Bapak perlu tahu nih. Kita belum ada namanya. Buat tambah honor. Bukan. Ahok bilang buat tambah honor. Itu saya mau ingetin ya. Iya. Karena kita belum ada perda pemanfaatan ruang bawah dan ruang atas. Ya. Saya mau siapin buat mereka karena ini proyeknya buat masyarakat banyak. Aturannya belum ada Pak, karena belum pernah Jadi berada. kalau belum ada jangan buru-buru tebang pohon. Saya mau bilang itu lagi nih. bikin Saya susah mau itu. potong ya, saya mau potong. Iya, gimana? Gini, kenapa harus tebang? Karena harus di wedding. Waktu ini mulai construction, maka jalannya harus dipindahkan ke samping dulu. Intinya harus ada proses Ada- memulai. Ada Ini prosesnya loh, ya. Ini, Tahapan-tahapan. makanya saya bilang gini, supaya Bapak lebih clear, saya bukan janji nih. Kan dari pertama saya bilang saya tidak janji. Bapak bersurat saya, Bapak terima, langsung saya telepon, Pak, Bapak sendirian. Lampirkan, saya akan panggil lewat namanya pansus MRT. Kita mau dengerin, Bapak panggil ahlinya sekalipun. Kita kumpulin sama yang Ya sebenarnya. udah, ada satu buku tuh Iya semua dong. taken tuh. Udah kirim, Malah udah saya Kalau udah sudah ada kirim. bukunya, Saya udah yang mau tanda minta ke tangan, seluruh warga Jakarta. Udah benar. Iya, gimana? Pertama saya kagum dan salut sama Pak Lius nih ya. Pertama mulai malam ini saya jadi mendalami MRT Pak. Saya akan Iya, cari tahu. saya cari, akan Pak. dalami. Iya. Yang Udah kedua, saya Pak cari Lius. lagi dah nanti. Yang kedua Cari Pak tanda Lius. tangan ya, Pak Lius Yang ya. kedua Pak Lius ini contoh warga yang benar-benar warga negara yang benar ya. Dia betul-betul mengamati proses politik dan bersuara, Konsisten, menyampaikan. Cuman Pak Lius nanti bikin forumnya. Forum Lius atau Lius Forum supaya mulai ada pengelolaan. Forum Masyarakat- Lius and Friends. Nah, gitu. Lihat tuh, Salah Lius satunya and ini. Nah, gitu. Ahli Terus dari yang Jerman. ketiga, yang paling penting bahwa ini satu kasus tidak cukup untuk menarik kesimpulan Setuju. bahwa Ahok nggak benar. Mari Pak, kita beri satu ruang. Pak. Mari kita Saya beri ruang. nih pendukung fanatik Ahok. Luar Dan ini biasa. apa, Oke. Pak? Bapak jangan salah loh. Pendukung. Jangan salah. Iya, loh. Karena oke. saking Ini saya- bener loh. Saking saya. Ini Saking benar, saya. ini benar loh Pak Saya ya. kan nggak dukung Ahok, Waktu Pak. Jokowi tanya, Jokowi itu tanya saya. Ini Pak Jokowi kalau dengar, beliau tanya, saya kira-kira wakilnya siapa yang cocok? Ahok. Saya sebut nama Ahok. Alasannya saya sebutin. Tapi kaget saya lihat YouTube 28 menit. Kok si Ahok jadi begini malah balik kita pemberontak. Nelpon Jokowinya dong. Bilang Pak. apa? Kenapa lu terima Ahok jadi wakil? Atas saran siapa? Terus nanti Jokowi bilang, saran siapa Pak? Ini. Saran Julius. Ini. Kenal lagi Bapak. Oh saya pernah bilang sama Jokowi, saya bilang, Pak, itu Ahok bilangin lah. Saya udah bilangin. Dia bilang, ya Pak, maklum lah saya masih muda, mesti banyak belajar sama Bapak. Ya udah apalagi kalau gubernur ngomong udah. Ini luar biasa Pak. Intinya bahwa Ahok dalam proses dan kita harus apresiasi ini orang benar. Jadi satu kasus jangan jadi kesimpulan. Setuju. Baik kita. Jadi baik kita akan akhiri. Terima kasih. Dan kita Pak akan Lius terus sudah setuju. mengawal bagaimana ya, bagaimana kepemimpinan ini dan bagaimana kemudian Jakarta baru ini bisa menjadi Jakarta yang benar-benar baru. Terima kasih Pak Sanusi, Bang Boni, Pak Lius, terima kasih. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda dan saya Luluk Miati pamit mundur dulu, tapi jangan kemana-mana karena akan hadir rekan saya William Darmawan yang membawakan acara mengenai dialognya tentang mudik yang aman seperti apa. Tetaplah bersama kami di JAK TV. Terima kasih, selamat malam.